Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself to you. My name is Fitrotunisa and you can call me Fifi. I'm from English Education, Jember University 2017. Hello class, how are you today? I hope all of you in a great condition and also ready to learn new material with me. Sebelum kita memulai untuk belajar materi baru, hendaknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Selesai. Pertama-tama akan saya sebutkan indikator pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, menerapkan fungsi sosial struktur teks dan juga unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan juga meminta informasi terkait dengan pengandaian tipe kedua dan tipe ketiga. Yang kedua adalah menyusun teks, interaksi transaksional lisan dan juga tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian tipe kedua dan tipe ketiga. Lalu, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian tipe kedua dan tipe ketiga. Dan tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu siswa dapat menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian tipe kedua dan tipe ketiga. Sebelum kita belajar mengenai conditional sentence tipe kedua dan juga tipe ketiga, mari kita review materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi hari ini. Yang pertama, apakah kalian masih ingat apa itu definisi dari conditional sentence? Ayo, mari kita ingat. Okay, let's review about the definition of conditional sentence. So, a conditional sentence are statements that used to express a possibility or imaginary situation. Conditional sentence consists of complex sentence. Definisi dari conditional sentence atau kalimat pengandaian ialah suatu pernyataan atau statement yang digunakan untuk mengekspresikan suatu kemungkinan yang dapat terjadi. Kalimat pengandaian yang lengkap atau complete conditional sentence biasanya tersusun dari main clause dan if clause. Main clause atau yang biasa kita sebut dengan induk kalimat dan if clause yang biasa kita sebut dengan anak kalimat. Oke, lalu kira-kira ada berapa tipe sih conditional sentence itu? Ayo, siapa yang ingat? Ya, benar sekali. Conditional sentence itu terbagi dalam 4 tipe. Yang pertama, conditional sentence tipe ke-0. Yang kedua, conditional sentence tipe pertama, conditional sentence tipe kedua, dan juga conditional sentence tipe ketiga. Jadi pas ada 4 macam tipe conditional sentence. Ayo mari kita ingat-ingat lagi apa itu zero conditional sentence atau conditional sentence tipe ke-0. Conditional sentence tipe ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sebuah fakta ilmiah, kebenaran umum ataupun
event atau kejadian yang selalu benar atau sudah pasti terjadi. Kira-kira apa aja sih contoh dari conditional sentence tipe ke-0? Coba, sebuah fakta ilmiah. Salah satu contoh dari conditional sentence tipe ke-0 yaitu mengenai fakta ilmiah ialah water boils if you heat it to 100 degrees Celsius, atau biasa diartikan dengan air akan mendidih jika kamu memanaskannya hingga 100 derajat Celcius. Lalu conditional sentence tipe pertama atau type 1 conditional sentence. Conditional sentence tipe pertama ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang nyata atau situasi yang memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan. Rumus conditional sentence tipe pertama ini adalah main clause-nya terdiri dari would plus infinitive dan if clause-nya terdiri dari past tense. Bagaimana? Apakah kalian sudah ingat mengenai definisi dari conditional sentence dan juga conditional sentence tipe ke-0 dan juga tipe ke-1? Oke, sekarang langsung saja mari kita belajar mengenai conditional sentence tipe kedua dan juga conditional sentence tipe ketiga. Kalimat pengandaian tipe kedua ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang tidak terjadi atau yang tidak nyata di masa sekarang, atau sesuatu yang hanya bisa terpenuhi dalam sebuah teori. Lalu formula dari conditional sentence tipe kedua ini. Yang pertama, main clause. Main clause dari conditional sentence tipe ini tersusun dari would plus infinitive, dan if clause-nya tersusun dari simple past tense atau menggunakan subject plus verb to. Contohnya, we will stay at home if it snowed. Kita akan tetap berdiam diri di rumah jika hari ini sedang turun salju. Pada kenyataannya, hari ini tidak sedang turun salju. Jadi, hari ini kita tidak berada di rumah. Itu merupakan contoh dari conditional sentence tipe kedua. Lalu contoh yang kedua ialah I would buy a new shoes if I had more money. Saya akan membeli sepatu baru jika saya mempunyai uang lebih. Pada kenyataannya, saya tidak memiliki uang lebih. Jadi, saya tidak membeli sepatu baru. Contoh selanjutnya ialah if he were rich, he would buy an island. Jika dia kaya, dia akan membeli sebuah pulau. Pada kenyataannya, dia tidaklah kaya. Jadi, dia tidak membeli sebuah pulau. Lalu mari kita lihat contoh terakhir dari conditional sentence tipe kedua ini. If you left now, you would not late to the concert. Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan terlambat untuk pergi ke konser. Jadi pada kenyataannya kamu tidak pergi sekarang, jadi kamu terlambat untuk pergi ke konser. Sekarang mari kita belajar mengenai conditional sentence tipe ketiga. Conditional sentence tipe ketiga ini biasa digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang tidak terjadi, seperti action atau sebuah tindakan ataupun event ataupun kejadian yang terjadi di masa lampau. Conditional sentence tipe ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan suatu kesempatan yang terlewatkan. Structure atau rumus dari conditional sentence tipe ketiga ini tersusun dari main clause, yaitu would plus perfect infinitive, dan if clause-nya tersusun dari past perfect.
Oke, sekarang kita bahas mengenai contoh dari conditional sentence tipe ketiga. Contoh pertama, my mom would have finished earlier if she had not been woke up so late. Ibuku bisa menyelesaikan ini lebih awal jika dia tidak bangun terlambat. Jadi pada kalimat tersebut dinyatakan bahwa ibunya bangun terlambat, jadi dia menyelesaikan semuanya tidak bisa lebih awal. Nah, padahal sebenarnya ibunya bisa bangun untuk lebih awal agar dapat menyelesaikan semuanya lebih awal. Lalu untuk contoh kedua, if I had lots of achievements, I would have studied in the Harvard University. Jika aku mempunyai pencapaian yang sangat banyak, aku bisa belajar di Harvard University. Pada kenyataannya, sekarang aku tidak memiliki pencapaian yang cukup banyak, jadi aku tidak belajar di Harvard University. Padahal jika aku bekerja lebih keras dan untuk mendapatkan achievements yang lebih banyak, aku bisa saja belajar di Harvard University. Lalu untuk contoh yang ketiga, if Yuta had gotten more pocket money, he would have asked Mark out for dinner. Jika Yuta mendapatkan uang saku yang lebih banyak, dia bisa mengajak Mark untuk makan malam keluar. Nah, pada kenyataannya dia sekarang tidak memiliki uang saku yang cukup banyak, jadi dia tidak bisa mengajak Mark untuk makan malam keluar. Padahal sebenarnya dia bisa mendapatkan uang saku yang lebih banyak. Contoh terakhir yaitu if Wavy had held a concert, I would have attended it. Jika Wavy mengadakan konser, aku akan menghadirinya. Pada kenyataannya, Wavy sekarang tidak mengadakan konser, jadi aku tidak dapat menghadirinya. Padahal jika seandainya Wavy mengadakan konser, aku bisa saja menghadirinya. Nah, itu tadi beberapa contoh dari conditional sentence tipe ketiga. Bagaimana? Apakah sudah paham? Oke. Hari ini kita baru saja belajar mengenai conditional sentence tipe kedua dan juga tipe ketiga. Dan juga di awal pelajaran kita tadi, kita sempat mereview mengenai definisi dari conditional sentence tipe ke-0 dan juga conditional sentence tipe ke-1. Lalu kira-kira apakah kalian masih ingat hal apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Masih? Oke, kalau begitu mari coba kita ingat-ingat lagi. Yang pertama, kita tadi belajar mengenai definisi dari conditional sentence. Selanjutnya, tadi conditional sentence dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 4, yaitu conditional sentence tipe ke-0, tipe ke-1, tipe kedua, dan juga tipe ketiga. Oke, hari ini kita belajar cukup sampai di sini. Nah, setelah kelas ini nanti selesai, saya memiliki beberapa game yang dapat kalian gunakan untuk mengasah kemampuan kalian mengenai conditional sentence tipe kedua dan juga tipe ketiga. Sebelum saya benar-benar mengakhiri pelajaran kita kali ini, saya akan menjelaskan mekanisme game tersebut. Yang pertama, nanti akan disediakan 5 soal game. Pada soal tersebut, pada game tersebut disediakan conditional sentence dengan verb yang masih salah. Nanti tugas kalian yaitu membenarkan dengan menggunakan verb pada conditional sentence tipe kedua dan juga conditional sentence tipe ketiga. Setiap jawaban benar kalian akan mendapatkan 10 poin. Dan di setiap poin waktu pengerjaan nanti, kalian memiliki waktu 5 detik untuk menjawab setiap soal. Oke, pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini saja. Saya harap
kita semua dapat senantiasa sehat. Selalu jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan dengan makanan-makanan yang sehat, meminum vitamin, dan juga istirahat yang cukup. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.